Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang perkembangan konstitusi Indonesia. A. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani, di mana terdapat konstitusi Athena. Keberadaan konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Pada masa Kekaisaran Romawi, istilah konstitusi digunakan untuk menyebut the act of legislation by emperor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu negara, yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan, dan sebagainya. Konstitusi dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat. Hal tersebut merupakan ciri khas dalam masyarakat Indonesia dalam menghadapi masalah. Hal itu telah dirangkai dalam Pancasila Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejalan dalam budaya luhur bangsa Indonesia, konstitusi sebagai pedoman hidup dan menyelenggarakan negara terhadap kesejahteraan rakyat dan menjamin terpenuhnya hak-hak rakyat sebagai warga negara. Klarifikasi written constitution atau konstitusi tidak tertulis sering disalahartikan oleh beberapa penulis buku konstitusi sebagai konstitusi yang tidak tertulis secara harfiah dan mengacu pada aturan-aturan yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Pengertian ini adalah keliru karena yang dimaksudkan KCWR sebagai unwritten adalah untuk menunjuk naskah fundamental yang tidak terkodifikasi dalam suatu naskah UUD. Contohnya Inggris yang konstitusinya tersebar ke banyak naskah fundamental. Terima kasih. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Pembentukan konstitusi di Indonesia penuh dengan perjuangan, mulai dari perancangan hingga pengesahannya. Dilakukan oleh BPUPKI atau disebut juga dengan Dotkuritse Zunbiko Sakai. Kemudian dibentuklah Badan Penyelidik Hukum Dasar yang direncanakan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Hukum pokok BPUPKI ini bekerja dengan mengadili PPKI atau Panitia Kemerdekaan Indonesia. Perkembangan konstitusi di Indonesia telah ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sumber datanya yaitu data sekunder. Analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif. Hal yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya akan melanjutkan bagian C. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada. Kemudian berdampak pula ada perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini muncul dikarenakan perubahan konstitusi merupakan sebuah keniscayaan yang sulit untuk dihindari. Mengenai perihal perubahan konstitusi di Indonesia, sebagian tidak sesuai dengan pengaturan prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi itu sendiri. Kemudian mengenai tujuan konstitusi tidak boleh keluar daripada tujuan hukum dan tujuan konstitusi itu sendiri. Pada saat perubahan telah dihasilkan masyarakat di ruang untuk menyetujui atau menolak hasil perubahan. Apabila masyarakat sebagai besar setuju, maka disahkanlah konstitusi tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi yang D, latar belakang munculnya amandemen konstitusi di Indonesia. Latar belakang lahirnya sebuah konstitusi yaitu terkait dari kontrak sosial atau generat antara mayoritas rakyat terkait konstitusi yang diidealkan oleh sebuah negara. Dalam hal ini, konstitusi tidak hanya sebatas memberikan jaminan dan praktek hitam di atas putih, melainkan wajib memberikan garansi berbagai hal dan norma yang dijadikan rujukan oleh lembaga peradilan dalam menunaikan tugasnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Konstitusi dan jaminan atas hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktek demokrasi konstitusional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.